Pada Senin 20 November 2022, dalam sidang umum ke-42 UNESCO, terdapat kabar membanggakan untuk negara Indonesia. Pasalnya, dalam sidang tersebut, bahasa Indonesia sah jadi bahasa resmi di UNESCO. Acknowledgement, ladies and gentlemen, would not only fortify collaboration within UNESCO, but also underscore our steadfast commitment to advancing global culture, peace, and harmony, and pursuing sustainable development. Kabar bahagia tersebut juga turut dibagikan di media sosial Instagram Presiden Jokowi. Ia menyebut bahwa dalam sidang tersebut menetapkan secara aklamasi pengakuan atas bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Melansir dari Sekretariat Presiden, bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Ke-10 bahasa itu terdiri dari bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, bahasa Hindi, Italia, dan Portugis. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Prancis, Muhammad Omar, dalam presentasi proposal Indonesia menyampaikan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan. Dengan perannya sebagai penghubung antar etnis yang beragam di Indonesia, bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur juga telah melanglang dunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara di dunia. Katakan realiti atau kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Dari jumlah penutur lebih kurang 300 juta, sekitar 40% lebih. Artinya penutur yang berada di Asia Tenggara faham. Dan negara yang utama adalah ASEAN pun, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Singapura. Sebelumnya, Malaysia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN setelah bahasa Inggris. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob beralasan pengusulannya lantaran bahasa Melayu dituturkan 300 juta penduduk ASEAN dari Indonesia hingga Kamboja. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan. Walau bagaimanapun belum lagi ada sambutan hari yang khusus untuk bahasa Melayu pada peringkat dunia UNESCO sebagaimana bahasa lain seperti bahasa Arab, Perancis dan juga Mandarin. Jadi apa pandangan daripada Prof, Doktor dan juga Saudara Hanapi tentang perkara ini? Perlu sambutan? Prof? Ya, tentang sambutan terhadap bahasa Melayu di peringkat dunia, ya khususnya di UNESCO itu. Dalam hal ini, ya Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ketujuh. Setakat ini 6 bahasa telah diangkat menjadi bahasa-bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu seperti yang disebutkan oleh Hani tadi. Dan Indonesia berhasrat pada tahun 2045, tak lama lagi, dalam 40 tahun lagi, Indonesia mahu merealisasikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ketujuh untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dari satu segi ia bagus sekali lah, tetapi mereka menegaskan, ya saya memetik kata-kata yang digunakan oleh wakil mereka semasa kami berseminar dan bermesyuarat pada tahun 2019, iaitu April di Kuala Lumpur, sewaktu adanya MABIM itu, iaitu mesyuarat tahunan ataupun dui tahunan Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia. Mereka berkata
mereka mau jalan sendiri-sendiri. Maknanya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ketujuh di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka tidak mau bekerjasama dengan Malaysia. Mereka mau jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata daripada wakil mereka. Jadi bagi saya, mereka boleh saja melakukannya sendiri, sebab seperti yang dikatakan oleh saudara Hanafi tadi, daripada 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia ini, 270 datang daripada Indonesia. Jadi mereka ada kekuatan di situ. Yang kedua, mereka ada legasi budaya semasa. Kita tidak ada. Dan kalaulah betul bahasa Melayu itu nak diangkat menjadi bahasa penting di dunia, pasti mereka yang nak mengangkat itu akan ke Malaysia untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi mereka pasti akan mendapati ia melekut di tepi gantang di Malaysia. Ia tidak ada legasi semasa. Di Indonesia memang ia ada legasi semasa yang cukup kuat, dan kita dapat lihat para pemimpin Indonesia semenjak dahulu sampai ke hari ini, dan saya kira selama-lamanya akan berucap dalam bahasa Indonesia di Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya, saya kira 2-3 minggu ataupun beberapa hari yang lepas ada perhimpunan ini. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Sebab kita bekerjasama dengan Indonesia untuk membina bahasa Melayu di peringkat rantauan ini. Sehingga kan kita sanggup mengorbankan bertanda. Kalau dahulu kita yang tua-tua ni untuk mengeja semak dengan semak tu, ejaannya lain. Kalau semak belukar tu, itu ada tanda di atas itu. Semak I-nya tak ada apa-apa. Jadi itulah ejaan kita guna pakai. Ejaan Zabah sebelum kita lancarkan yang baru bersama-sama dengan Indonesia ini pada tahun 72. Kita korbankan yang itu. Dan sekarang mereka nak tinggalkan kita. Saya cukup rasa tak patutlah dalam hal ini. Jadi, apa dampak bahasa Indonesia jadi bahasa resmi UNESCO? Dengan hal tersebut, maka bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai bahasa sidang, serta dokumen-dokumen konferensi umum dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Perlu diketahui, dengan diresmikannya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO, maka menjadikan sebagai bukti adanya potensi internasionalisasi dari bahasa Indonesia.